Al-Fatihah. Pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul di daerah Pesantren Darul Ihsan. Di antara kita ada yang dari Jakarta, ada yang dari Banda Aceh, ada juga yang dari Bener Meriah, ada yang dari Tekengon, ada yang dari Kota Sane, ada juga dari Sumatera Barat, dari Padang, ada juga dari Jambi, ada dari Damasraya, dan siapa orangnya itu tidak payah untuk, cuma nanti kalau kita bertemu jadi juga kita berkenalan ta'aruf ya. Jadi dari Nagaraya ada dari Calang, dari Aceh Jaya ada juga. Mungkin kita pada kali ini menurut keterangan daripada sekretaris lebih 1.000, 1.200 atau 300. 1.300. Ini semua kita ini orang-orang yang telah Allah berikan hidayah pada kita, mana dalam bulan suci Ramadan, bagaimana kita ketahui adalah bulan yang sangat bagus. Allah melebihkan pahala atau balasan bagi orang-orang yang beramal berbuat baik dalam bulan Ramadan, dan juga Allah memberikan keampunan dosa kesalahan. Satu ibadat yang kita lakukan, Allah memberikan lipat ganda ibadat itu 1.000 balasan dalam bulan suci Ramadan. Para hadirin hadirat sekalian, kita datang ke sini dengan pertama niat kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "U'idukum biwahidatin antakumu lillah." Aku ajarkan kepadamu satu saja, yaitu bangun untuk Allah. Bangun untuk bahwa kita bangun untuk Allah, bukan kita bangun untuk diri kita, untuk anak keluarga kita, tapi kita bangun untuk jangan kita nanti menyesal. Sebagaimana satu hadis mengatakan, "An-nasu niyamun idza matu intabahu." Manusia itu tidur. Bila mana mereka mati atau mau mati, baru bangun. Kita matu intabahu. Bila mana dia akan mati, baru bangun.
bila mana umpamanya kita lalai dengan dunia, mencari harta benda, kedudukan, pangkat, waktu kita nanti sakit-sakit, sudah sakrat, itu sudah tidak lagi dapat memanfaatkan harta benda, anak, keluarga, pangkat, baru kita teringat untuk beribadah, untuk bertaubat. Jadi tidak ada artinya. Jadi kita masih Allah memberikan umur, kesehatan, jadi ini kita harus bangun. Jadi bangun untuk Allah ini adalah 3 perkara. Kita harus melihat bahwa yang ada di keliling kita ini semua nikmat pemberian. Matahari, bulan, nikmat pemberian. Ikan di laut, itu kebun di bukit, sawah di persawahan, itu semua adalah untuk nikmat Allah. Dan itu juga yang melekat pada tubuh kita ini juga nikmat, hidung, telinganya. Hanya kita lemah untuk mensyukuri nikmat, tidak sanggup. Sebab mensyukuri nikmat itu juga dengan nikmat. Kita mensyukuri Allah ialah dengan mengucapkan alhamdulillah dengan mulut. Mulut itu juga nikmat. Jadi lemah kita untuk mensyukurinya. Hanya nikmat, kita harus tahu ada 2 nikmat. Pertama ialah nikmat zahir. Nikmat zahir, makanan, minuman, nikmat batin, yaitu rahasia makrifat yang terus datang ke dalam hati kita. Kita merasa dekat dengan Allah. Kalau terlihat kasih sayang Allah itu nikmat batin. Nikmat batin itu lebih utama daripada nikmat zahir. Karena nikmat batin ini tidak lekang-lekang pada kita. Mana kita berada, selalu terlihat kasih sayang Allah. Kepedulian Allah sampai di akhir hayat hendaknya seperti itu. Jadi kalau nikmat zahir ni itu lekang-lekang dan juga hati orang yang terbangun, yang melihat kesalahan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Tinggal sembahyang itu apa hukumnya? Dosa apa tidak? Dosa. Ada yang tinggal sembahyang, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada. Ada yang mendalimi, menipu orang? Ada. Nah, itu juga doh. Ada yang meninggalkan puasa, nah, itu juga doh. Ada bercewek? Ada. Ibu-ibu ada bercewek, ibu-ibu? Tidak ada. Itu juga banyak dosa. Cewek ini macam ada cewek mata, ya kan? Ada cewek telinga, ada cewek tangan. Jadi melihat yang haram, melihat yang mengucapkan perkataan yang menimbulkan dosa, fitnah macam itu doh. Jadi banyak dosa. Maka dosa-dosa demikian, Allah berfirman, "Amal lam yatub faulaika humul zalimun." Siapa mereka yang tidak mau bertobat, maka orang itu orang kafir, orang zalim. Tobat artinya yaitu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan supaya dapat kita ganti dengan kebaikan.
yang mukhalafat, yang bertentangan, supaya kita tukar dengan yang muwafakat, yang bersesuaian. Jadi yang mukhalafat bertikaian dengan hukum, namanya salat, tidak salat. Jadi kita tobat, kita tukar yang bertentangan dengan yang sesuai dengan hukum. Kita melakukan salat. Artinya kita tinggalkan larangan, kita lakukan yang diperintahi oleh Allah. Jadi larangan-larangan. Maka orang-orang yang tidak mau meninggalkan larangan, melakukan yang diperintah oleh Allah taat, maka orang itu zalim. Orang itu adalah orang kafir, orang zalim. Jadi untuk itu kita harus dapat menukarkan pekerjaan yang bertentangan dengan kita rubah dengan pekerjaan yang bersesuaian sesuai dengan perintah. Tobat ini baru dikira benar kalau kita tahu kesalahan. Kalau orang yang tidak tahu kesalahan, maka bagaimana dia tobat? Tobat orang yang tidak tahu dosa. Kalau orang tidak tahu dosa, dia tidak bisa tobat. Sangkanya baik juga. Pekerjaannya baik juga. Jadi kita harus tahu apa dosa kita yang telah kita lakukan. Kita tahu. Adakah kita pernah mencuri ayam, mengambil ayam orang? Itu dosa. Alah, ayam siapa? Ayam abang saya. Apa salahnya saya curi terus? Saya walaupun ayam abang kita, dosa juga. Allah tidak ada dosa. Jadi kita harus tahu dosa supaya kita dapat, itu bertobat. Makanya kalau kita berdosa, pertama kita senang melakukan dosa. Waktu melakukan dosa, senang. Namanya menyisih orang, tanya orang, mengambil harta orang, senang. Meninggalkan sembahyang, senang. Jadi berarti kita senang, gembira dengan melakukan dosa. Bahwa melakukan dosa itu kita telah tidak dipelihara oleh Allah. Kita tidak dapat pemeliharaan Allah waktu kita melakukan dosa. Dan kita duduk, artinya berkekalan. Maknanya karena senang, kita terus untuk melakukan dosa, berkekalan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, memperhatikan kita, apa yang kita lakukan. Jadi dari itu kita rubah demikian, berkekalan. Daripada melakukan dosa, kita putuskan berkekalan. Senang, kita tukar dengan kegundahan. Kegundahan. Supaya kita senantiasa selalu dalam pemeliharaan Allah. Karena Allah itu melihat. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa tobat itu terbagi kepada 3 rukun. Baru dikatakan kita bertobat. Pertama adalah dengan hati, menyesal. Jadi kita baca astagfirullah lagi, hati kita tidak menyesal. Nah, itu tidak ada dikira istighfar kita. Jadi kita bertobat ada 3 rukun. Pertama dengan hati menyesal. Atau kita mengatakan astagfirullahaladzim, kita lihat dosa-dosa yang kita lakukan, kita menyesal.
tidak ingin untuk melakukan lagi. Menyesal tidak ingin untuk. Kalau kita hanya dengan ucapan lidah tapi hati kita tidak menyesal, itu tidak dikatakan tobat. Jadi adalah yang pertama rukunnya dengan hati, menyesal. Jadi kadang-kadang kalau dulu orang mengatakan keluar air mata, jadi terlihat dosa dan dia berkeinginan untuk tidak melakukan lagi. Menyesal, menyesal. Jadi untuk mendapat menyesal ini kadang-kadang sulit juga. Sulit juga. Karena sulitnya mungkin barangkali maka orang-orang yang ingin tobat itu mengeluarkan air mata, untuk mendapatkan menyesal, untuk mendapatkan menyesal. Yang kedua bahwa rukun tobat dengan lidah, inilah lidah, astagfirullahal, aku ampun kesalahan-kesalahanmu, saya minta ampun kesalahan-kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada kesalahan kita kepada makhluk hamba Allah juga kita minta maaf. Dan orang yang kita sakiti, hartanya macamnya, kita minta maaf. Kalau ada hartanya kita kembalikan, kita minta maaf. Kita minta maaf dan kita siap, artinya dibalas apa yang kita lakukan pada mereka. Kita telah melukai mereka, kita siap untuk dilukai. Jadi itu tobat. Tapi kalau hanya tobat minta ampun kepada Allah, meninggalkan salat, saya diampun ke Allah, fulan dan zina, saya diampun. Tapi kalau pada orang, harta orang, tidak kita kembalikan dan juga kita tidak minta maaf pada orang, itu tobat pun belum juga sempurna baik. Jadi kita menyesal. Kalau yang tinggal, tapi payah sekali tobatnya. Ada, tapi bapak-bapak ini tidak ada yang tinggal salatnya. Kalau yang tinggal salat, kalau tobat dia harus qadha, harus qadha. Kita wajib salat umur 15 tahun, balik 14 tahun. Jadi tiap hari berapa? Pada waktu berapa kali kita salat? Nah, umur berapa kita sekarang nih? Apakah ada salat kita yang tinggal tuh? Apakah kita kabar tuh? Ini kabar. Salat. Jadi untuk bertobat, demikian apa yang larangan Allah kita lakukan, meninggalkan salat, harus kabar. Puasa kabar. Lalu itu sekedar mampu, semampu kita, mampu. Yaitu yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan anggota. Anggota kita jangan lagi kita pergunakan untuk melakukan haram, untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Baik mata, tangan, kaki dan sebagainya. Itu rukun-rukun tobat. Kalau ditanya orang rukun tobat ada berapa? 3. Pertama dengan hati menyesal. Kedua dengan lidah istighfar. Ketiga dengan anggota. Tidak dilakukan anggota kita untuk memperbuat yang haram.
Kemudian kita harus tahu juga penyebab ada tobat. Penyebab ada tobat, yang dikatakan juga hakikat tobat, asal tobat itu 3 perkara. Pertama, memandang besar kesalahan. Kesalahan yang kecil kita anggap besar. Makanya kita mau bertobat. Kalau orang mukmin, dia melihat bahwa dosa itu ibarat gunung. Dia itu akan dihimpit oleh gunung. Dihimpit. Tapi kalau orang munafik, dia dosa itu ibarat nyamuk. Nyamuk hinggap di muka, dibeginikan saja, hilang dia. Jadi enteng dianggapnya dosa. Tapi kalau orang yang ingin bertobat, dia menganggap bahwa dosa itu besar. Maka penyebab, maka dia mau bertobat. Mau ngawang kadai itu nak mau bertobat. Enteng betul lu yang enggak lagu langau dibikin habis. Tetapi kita ini maka mau karena kita anggap dosa itu walaupun kecil jangan besar. Dan kedua, kita harus mentuhmahkan, menuduh bahwa tobat kita belum bagus. Tobat kita belum bagus. Jadi kalau kita anggap tobat kita belum bagus, kita tidak tobat lagi. Kita menganggap tobat kita ambo dulu lah tobat. Apalah sadang tu. Kayak itu. Bantang kekurangan. Jadi kita harus menganggap ibadat kita ini baik tobat itu kita anggap masih kurang. Makanya dengan demikian kita mau bertobat. Tapi kalau sudah baik, tak payah lagi. Dan ketiga, bahasanya kita melihat kitalah yang paling jelek dari orang lain. Karena orang lain kita anggap dia membuat kesalahan itu karena keodoran. Kalau orang lain dia membuat kesalahan karena keodoran, maka dimaafkan oleh Allah. Kalau kita membuat dosa karena kesengajaan, jadi siapa orang berbuat dosa itu kita anggap itu keodoran, dimaafkan Allah. Kita berbuat dosa kena kesalahan, tidak maaf bagimu, tidak maaf kecuali kamu bertobat. Kamu bertobat. Jadi angtong waktu bayarnya nikah itu kan banyak orang main tembong itu di kedai itu lah. Tahu? Di kedai taluk banyak. Banyaknya main tam kikin, main tam tiga. Indah panah sampai kedai taluk enggak? Oh, enggak. Jadi orang nak depan ai kedai taluk. Enggak. Bukan itu ditanya baal yang kedai taluk tu ada mengantam indah. Bodoh bang. Orang jalan hancak. Kini orang-orang banyak di kadai-kadai itu mengano mau itu luar. Ini banyak mana syaitan yang mengenai dunia kekurangan. Ya kan? Itulah. Jadi orang itu lebih elok daripada awak yang keluar. Lagu tu pula tahu. Awak yang keluar. Sama orang tu nak keluar. Mana elok awak dengan orang? Eloklah orang tu. Itu nak ada faham. Nak ada faham? Harus kita menganggap orang itu lebih bagus dari kita.
Baik ya. Orang itu diberikan oleh Allah keampunan. Awak dan tulu kau belum tentu. Belum tahu. Kita harus anggap seperti itu. Supaya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan taat ibadat ini dengan benar. Nah, jadi itulah niat kita pertama. Jadi yang kedua, kita ini datang ke sini untuk berzikir, berzikir, di mana supaya hidup zikir dalam hati, berjalan, duduk, berbaring. Ya, ajarkan Anda berzikir dengan ismudzat. Allah, 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 Allah. Supaya terlihat tulisan kalimat Allah itu berjalan dalam batin Anda. Punya makna Allah, Allah, Allah. Pergi ke sumur, itu juga. Ya, pergi ke kamar. Yang bagusnya pada tempat yang gelap, yang tidak kena cahaya, sempit. Terus pada waktu itu taraki hati kita, mengingat Allah, melangkah lainnya itu lebih cepat. Jadi kita tidak boleh itu banyak bersenda, ya, tidak boleh banyak mengatakan perkataan yang tidak bermanfaat, berfaedah dalam segi ibadat kita. Kita boleh kalau susah bercerita mengenai tarekat. Mengenai tarekat, kami kita dua-dua bercerita mengenai tarekat. Bagaimana taubat, bagaimana kubur hati, bagaimana mengingat kubur. Nah, itu bagus. Duduk-duduk bercerita mengenai tarekat. Supaya hati kita yang sempit jadi lapang, yang susah biasa senang. Tapi cerita lain tidak boleh. Tidak boleh. Cerita lain itu cerita dunia. Jadi bercerita dunia, hanya tidak akan mendapat cahaya makrifat. Tertutup cahaya makrifat kalau kita cinta pada dunia. Matinya kita jauh dengan Allah. Makanya rahmatnya itu tidak terbuka hijab, ya, jadi kita lihat hati kita. Barangkali demikiannya dulu. Selamat beribadat bapak-bapak dan ibu-ibu. Benar-benar kita ini diterima oleh Allah sebagai hambanya dan juga Nabi sebagai umatnya dan para ulama-ulama saleh, ya, supaya kita ini menjadi muridnya, ya kan? Nah, sekian dan demikian kita salat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.